rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Manakah yang lebih mulia atau keutamaan mana lagi yang dimiliki oleh seorang sahabat Nabi yang lebih mulia dari sahabat Nabi? Bagaimana tidak? Dia adalah barangkali satu-satunya sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan dua penguasa besar kala itu, yaitu Azimi Faris wa Heraklius, pemimpin raja Persia, kerajaan Persia, dan kemudian Heraklius, raja kerajaan Romawi. Tokoh yang akan kita bahas ini adalah sosok yang pernah bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan dua raja besar ini. Raja Persia yang menguasai Iran dan sekitarnya, dan kemudian Raja Heraklius yang menguasai Romawi dan sekitarnya. Nah, kita akan ceritakan juga bagaimana sampai kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mencium keningnya dan memerintahkan para sahabat juga untuk mencium kening sahabat Nabi ini. Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Saya ulangi namanya, Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Seorang sahabat Nabi terkemuka, minas sabiqin al-awwalina fil Islam, termasuk orang-orang yang masuk Islam pada awal-awal. Bahkan dikisahkan dia juga pernah ikut bersama dengan para sahabat hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Artinya dia termasuk orang terkemuka, masuk Islam di awal-awal dakwah, lalu kemudian mendapatkan kehormatan, diminta oleh Rasulullah SAW untuk hijrah ke Habasyah, 2 gelombang pada waktu itu. Dan ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah pun, dia termasuk orang-orang yang awal hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi ini ikut juga dalam perang Badar atau tidak. Perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah, perang Khaybar khususnya, sampai kemudian perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Rasul dan dipimpin oleh beliau. Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi ini tidak pernah absen, dia ikut serta. Nah, bagaimana kisah Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi bertemu dengan dua raja besar, Raja Persia, Azimi Faris, dan kemudian Heraklius, Raja Romawi? Kita akan ceritakan. Selepas perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW memanfaatkan peluang masa perjanjian itu untuk mendeklarasikan Islam, mengirimkan surat-surat ke berbagai raja. Nah, di antara sekian surat yang dikirim oleh Rasul itu adalah surat kepada Raja Persia, Azimi Faris. Dan yang memberikan atau mendapatkan kehormatan untuk mengantarkan surat Nabi ini adalah Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Seorang diri membelah Sahara yang nyaris tanpa tepi, nyaris 2 bulan lamanya, bayangin gitu kan, dari Madinah menuju ke kota tempat raja ini berkantor, istananya di daerah kita kenal dengan hari ini dengan kota Madain. Berangkatlah dia ke tempat tersebut membawa surat Rasulullah SAW, gulungan surat Rasulullah. Ini perjalanan yang bukan tanpa resiko, perjalanan sendirian. Ini bukan jarak yang dekat, hampir 2 bulan perjalanan. Bukan perjalanan yang menyenangkan, ini bukan rehlah, bukan jalan-jalan santai, bukan. Tapi mengemban amanah Rasulullah. Mungkin saja di tengah perjalanan dia bisa nyasar, tersesat. Mungkin saja di tengah perjalanan dia bisa dirampok. Mungkin di tengah perjalanan bisa kehabisan bekal. Tapi inilah amanah besar yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Setelah melakukan perjalanan panjang penuh risiko, akhirnya Abdullah bin Hudzafa ini tiba di hadapan Raja Persia ini. Dia pun segera menyampaikan surat tersebut kepada sang raja, dan sang raja pun karena dia tidak bisa berbahasa Arab, maka diserahkan kepada salah seorang translatornya, salah seorang stafnya untuk membacakan surat tersebut, dan dibacakan. Apa isi surat Rasulullah SAW tersebut? Kita bacakan. Kata Rasulullah dalam suratnya bahwa surat ini Bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengawali suratnya dengan kalimat basmalah. Walaupun surat ini ditujukan kepada non-muslim,
tapi Nabi mengawali dengan bismillah. Dan ini juga inspirasi bagi kita. Ya. Setiap perbuatan baik kita awali dengan bismillah. Ya. Kullu amrin, setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, fahuwa aqta, maka tidak ada pahalanya. Pahalanya terputus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra azimi Faris. Ya. Dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Persia, Kisra, penguasa Persia. Begitu mendengar awal surat Rasulullah ini, ya, emosi Raja Persia ini, Kisra ini meledak habis. Dia marah besar. Ya. Dia merasa bahwa diperlakukan dengan sangat tidak sopan. Karena menurut pemahamannya selama ini, tidak ada orang yang berani berbicara, tidak ada orang yang berani menulis surat dengan mendahulukan nama pengirimnya dulu. Seperti kita hari ini, teman-teman sekalian, kalau kita menulis surat kan kepada yang terhormat, nah baru terakhir hormat kami, hormat saya atau yang mengirimkan surat. Tapi Rasulullah tidak. Nabi mengawali suratnya dengan min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah ila Kisra azimi Faris, kepada Kisra pembesar Quraisy. Begitu murkanya raja ini, tak sempat dia membacanya, diselampas surat tersebut, teman sekalian, lalu kemudian dirobek-robek oleh dia. Dan merasa bahwa tugasnya sudah rampung, tugasnya sudah selesai, dan barangkali juga tidak ingin mengambil risiko lebih besar, maka pulanglah Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Tiba di Madinah Al-Munawwarah, diceritakanlah pengalamannya, maka Rasulullah kemudian mengatakan, mazzaqahallahu mulka, semoga Allah merobek-robek kerajaannya juga. Dan qadarullah, ini tidak lama dari peristiwa tersebut, Raja Persia ini dikudeta oleh keluarganya sendiri, dan pelan tapi pasti kerajaan Persia ini terus rontok, dan puncaknya kerajaan ini ambruk di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab ketika hampir 40.000 tentara kaum muslimin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan pasukan Persia terakhir yang dipimpin oleh panglima mereka, Panglima Rustum, dan pecahlah perang Qadisiyah di sekitar tahun ke-15 Hijriah, dan itu merupakan ending dari kekuasaan Raja Persia. Benarlah sabda baginda Rasul mengatakan, mazzaqahallahu mulka, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Nah, ini kisah teman-teman sekalian, pertemuan Abdullah bin Hudzafah Sahmi dengan Kisra azimi Faris, Raja Persia. Bagaimana kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah Sahmi dengan Raja Romawi? Kita akan teruskan perbincangan kita kisah ini setelah yang berikut ini. Kita masih bicara tentang seorang sahabat Nabi mulia, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Kisra azimi Faris, Kisra Raja Persia. Kita sudah tuturkan bagaimana pertemuannya dengan Raja Persia. Sekarang kita akan bercerita bagaimana kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini dengan Raja Romawi. Di sekitaran tahun ke-19 Hijriah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan berbagai utusannya, pasukannya ke berbagai wilayah yang dikuasai oleh Romawi pada waktu itu. Yang pada akhirnya kaum muslimin berhasil membebaskan negeri Syam, berhasil membebaskan negeri Mesir yang semuanya sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Romawi. Di sekitar tahun ke-19 Hijriah, salah satu pasukan yang di dalamnya ada Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini berhasil ditangkap oleh pasukan Romawi yang lebih besar. Mereka kemudian jadikan tawanan dan dihadapkan kepada Raja Heraklius, Raja Romawi. Kata Raja Romawi ini, kalian saya akan ampuni, tapi dengan syarat, murtad dari agama kalian. Maka Abdullah bin Hudzafah Sahmi dengan penuh keberanian menolak mentah-mentah. Apapun yang terjadi, dia tidak akan menerima tawaran dari raja tersebut. Dan berbagai upaya dilakukan oleh Raja Romawi ini untuk merampas dan mengubah akidah kaum muslimin. Dikisahkan bahkan Abdullah bin Hudzafah ini sempat disalib, tangannya diikat kedua tangannya, lalu kemudian kaki juga diikat, siap untuk disalib, dipaksa untuk keluar dari agamanya. Tapi dia tetap bergeming dengan keyakinan akidahnya, yaitu Islam. Dan sampai pada titik terakhir, teman-teman sekalian, Raja Romawi ini memberikan tawaran yang sangat baik kepada Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Apa kata dia?
saya akan mengampuni kalian. Ya. Dengan syarat masuk ke agama kami, Nasrani. Dan yang kedua, kami juga akan memberikan jabatan, akan memberikan kekayaan kepada kalian kalau mau menerima tawaran. Jadi ini tawaran yang menggiurkan. Kalau tadi dipaksa dengan keras, tapi sekarang tidak. Diiming-imingi dengan kekayaan, diiming-imingi dengan jabatan. Ini pelajaran bagi kita teman-teman hari ini. Banyak di antara kita yang mungkin bertahan dengan kesulitan hidup, bertahan dengan kemiskinan, ya, dengan ujian-ujian kesengsaraan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang yang bisa bertahan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan dunia? Apa sejauh mana kita bisa bertahan dengan godaan-godaan dunia, dengan jabatan, dengan harta? Ini yang dialami oleh Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Ya, cukup dia keluar dari agama Islam, masuk ke agama Nasrani, maka dia akan mendapatkan semuanya. Mendapatkan jabatan tinggi di kalangan Romawi, dan siapa yang tidak pengen juga mendapatkan harta berlimpah dari Raja Romawi. Tapi apa kata Abdullah bin Hudzafah Sahmi? Kata beliau, wallahi, demi Allah, lau a'taitani jami'a ma tamlik. Ya, bayangin, ini kalimatnya. Lau a'taitani, andai engkau memberikan kepada saya jami'a ma tamlik, semua yang Anda miliki. Ya, wa jami'a ma malakatil arabu, dan diberikan kepada saya semua yang dimiliki oleh bangsa Arab, ala an arji'a an dini Muhammad, ya, dengan syarat saya keluar dari agama Muhammad SAW tarfata ain, sekejap saja, nggak usah lama, sebentar saja. Apa kata dia? Ma fa'altu, saya tidak akan lakukan. Jawaban yang merupakan cerminan prinsip yang sangat tegas. Andai kalian memberikan jami'a ma tamlik, yang semua Anda miliki dan semua yang dimiliki oleh bangsa Arab seluruhnya, agar saya meninggalkan agama Muhammad, ma fa'altu, saya tidak akan lakukan. Apa yang kemudian terjadi? Nyaris putus asa, Raja Romawi ini kemudian menyiapkan panci besar, kuali besar. Ya. Kemudian ditaruh oleh di situ air atau mungkin minyak goreng gitu ya, sampai kemudian mendidih. Maka beberapa orang sahabat Hudzaifah ini dilemparkan ke tersebut, kata Raja Romawi Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah, ya, kalau Anda tetap dengan prinsip agama Anda, tidak mau keluar dari Islam dan tidak mau masuk ke agama kami, maka saya akan melemparkan Anda ke kuali yang sedang mendidih ini. Maka tiba-tiba, dan ini kilas balik dan kemudian puncak dari peristiwa ini, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menangis, berurai air matanya. Maka Raja Romawi ini melihat secerca harapan, barangkali negosiasinya berhasil. Kata dia, ya Abdullah bin Hudzafah, jadi Anda mau menerima tawaran dari kami? Saya bebaskan, diberikan jabatan, Anda keluar dari agama Islam, ikut agama kami. Ya. Tidak, kata Abdullah bin Hudzafah. Loh, tapi kenapa Anda menangis? Ya, kenapa Anda menangis? Kata dia, saya menangis bukan karena ingin menerima tawaran Anda, tapi saya menangis karena jasad saya cuma satu. Saya pengen, kata dia itu kan, jasad saya ini, nyawa saya ini banyak. Ya, dilemparkan ke kuali, mati, hidup lagi, sehingga berkali-kali. Dan ini membuat Raja Romawi ini geleng-geleng kepala, teman sekalian. Dia sudah putus asa, tapi sekilas muncul idenya yang cerdas, dan ini menjadi solusi bagi mereka pada saat itu. Kata dia, begini saja, ya, saya tidak akan memaksa Anda keluar dari agama Islam, tidak akan memaksa Anda masuk agama kami. Ya, cukup Anda mencium kepala saya, ala an tuqabbila ra'si, mencium kepala saya, kening saya, dan Anda saya akan bebaskan. Ini tawaran menarik. Tidak harus meninggalkan agama, tidak harus menggadaikan keimanan, cukup mencium keningnya. Tapi dasar Abdullah bin Hudzafah Sahmi, seorang yang cerdas, ya, dia merasa sudah di atas angin, dia sudah menang, dan dia ingin mendapatkan kemenangan yang lebih besar lagi. Apa itu? Saya setuju. Saya akan mencium kening Anda, tapi juga Anda harus membebaskan semua teman-teman saya. Deal. Maka Abdullah bin Hudzafah Sahmi, ya, Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini mencium kepala Raja Romawi ini, dan dia pun dibebaskan. Ketika cerita ini, dan kemudian Abdullah bin Hudzafah Sahmi juga tiba di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab tertawa, senyum, gembira luar biasa. Ya, apa kemudian kata dia?
wallahi demi Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguh seluruh umat Islam atau kaum muslimin, kata Umar bin Khattab ya, harus mencium kepala atau kening Abdullah bin Hudzafah Sami, karena dia sudah mencium kepala Raja Romawi, dan saya akan memulai. Maka Umar pun mencium kening Abdullah bin Hudzafah Sami. Sebuah tindakan yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada Abdullah bin Hudzafah ini. Dia meninggal di masa pemerintahan Utsman bin Affan ya, setelah wafatnya Umar bin Khattab, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh keimanan, dengan prinsip yang kuat yang luar biasa. Pelajaran bagi kita hari ini teman sekalian ya, kita harus bisa membedakan mana yang kita tidak boleh, mana di antara hal-hal yang kita tetap harus bergeming, harus kita pegang, dan mana hal-hal yang bisa kita toleransi ya. Kalau meninggalkan agama, ini adalah hal yang prinsip. Tapi kalau sekedar mencium kening raja ini tanpa merusak keimanan, suatu hal yang dibolehkan. Semoga hari ini kita memiliki generasi-generasi yang kuat pendiriannya seperti Abdullah bin Hudzafah Sami. Jazakumullah khairan. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Tetap bersama saya. Assalamualaikum.